Namanya adalah Mentari. Dia anak dari pernikahan Rudi Bimantoro dengan Aminah. Rudi adalah seorang pengusaha yang kaya raya dan berasal dari keluarga terhormat, sementara Aminah adalah gadis desa. Rudi bertemu dengan Aminah saat Rudi sedang memulai pertambangan baru yang lokasinya tidak jauh dari desa Aminah. Saat bertemu Aminah, Rudi langsung jatuh cinta dengan kecantikan dan kebaikannya. Namun tidak mudah bagi Rudi mendekati dan merayu Aminah. Rudi baru bisa mendekati Aminah setelah Rudi menyampaikan keinginannya untuk menikahi Aminah melalui Biatun, bibi dari Aminah. Keinginan memiliki Aminah dengan segera membuat Rudi menikahi Aminah tanpa pikir panjang. Rudi tidak mengundang siapapun dari keluarga dan teman-temannya dengan berbagai alasan. Beberapa bulan setelah menikah, Rudi meninggalkan Aminah karena urusan pertambangannya selesai. Rudi tidak mengetahui jika Aminah sedang mengandung anaknya. Mentari lahir di suatu pagi saat matahari mulai terbit. Itulah mengapa ia diberi nama Mentari. Kelahirannya disaksikan oleh Biatun. Sayangnya, karena kondisi kesehatannya, Aminah meninggal setelah melahirkan Mentari. Biatun pun membawa Mentari ke kota untuk menemui Rudi. Betapa sangat terkejutnya Rudi dengan kedatangan Biatun dan Mentari ke rumah mewahnya. Duka dan bahagia menjadi satu. Namun, Rudi bingung dengan Mentari. Sebagai anak dari keluarga terhormat dan pengusaha yang sedang naik daun, Rudi harus menjaga reputasinya. Sangat tidak menguntungkan jika semuanya mengetahui dia sudah memiliki anak dari hasil pernikahan dengan gadis desa yang miskin dan tidak jelas asal-usulnya. Akhirnya, dia pun meminta Biatun merawat Mentari sambil bekerja di rumahnya sebagai pembantu. Rudi juga meminta Biatun untuk mengakui sebagai ibu dari Mentari dan tidak boleh menceritakan kepada siapapun. Biatun pun menyetujuinya demi Mentari. Mentari dibesarkan di rumah megah Rudi dengan segala fasilitas mewahnya. Meskipun statusnya adalah anak pembantu, Mentari dapat hidup layak di rumah mewah itu. Kemiripannya dengan Rudi sangat jelas, tetapi Rudi tidak pernah terbuka mengakui Mentari sebagai anak kandungnya. Segalanya berubah saat Mentari berusia 7 tahun. Rudi menikah dengan Anastasia, seorang janda ambisius yang membawa 2 anak, Anita dan Ramona. Anastasia yang tidak suka dan curiga dengan keberadaan Mentari, langsung memperlakukan Mentari seperti pembantu lainnya. Kehidupan Mentari semakin memburuk saat Rudi meninggal secara mendadak 2 tahun kemudian. Pengacara Rudi, Taslim Tanoyo, menyampaikan surat wasiat Rudi yang mengakui bahwa Mentari adalah anaknya dengan Aminah. Anastasia pun langsung murka dengan apa yang baru saja diketahuinya. Namun, Anastasia diwajibkan menjaga Mentari sampai usia 23 tahun jika menginginkan uang warisan Rudi. Tidak ada yang tahu rahasia ini kecuali Taslim, Tanoyo, dan Anastasia. Demi uang warisan, Anastasia setuju dengan isi surat wasiat Rudi. Mentari tetap tinggal di rumah Rudi sebagai pembantu bersama Biatun. Saat usia Mentari 11 tahun, penderitaan Mentari kian bertambah. Biatun yang diketahui Mentari sebagai ibunya meninggal dunia. Biatun belum sempat memberitahu Mentari bahwa ia adalah anaknya Rudi Bimantoro. Mentari kemudian diasuh Bimarni, pembantu lain yang juga sangat menyayangi Mentari. Saat usianya 22 tahun, Mentari tumbuh menjadi seorang perempuan muda yang cerdas dan cantik. Tetapi statusnya yang dikenal sebagai anak pembantu membuatnya terisolasi. Meski Mentari adalah pewaris utama kekayaan Rudi, statusnya yang ditutupi menjadikannya bahan hinaan di rumahnya sendiri. Anastasia memanfaatkan setiap kesempatan untuk menjatuhkan Mentari. Anita dan Ramona, kedua putri Anastasia,
mengikuti jejak ibu mereka. Anita yang angkuh dan kejam sangat menikmati mempermalukan Mentari. Sedangkan Ramona meskipun lebih lembut seringkali terlalu takut untuk menentang ibunya. Tibalah di bulan Agustus yang sangat dinantikan seluruh penduduk kota tempat Mentari tinggal. Pembicaraan masyarakat berpusat pada pesta topeng yang diselenggarakan oleh keluarga Firdaus untuk merayakan hari kemerdekaan dan berdirinya kelompok perusahaan Firdaus. Anastasia menyiapkan diri untuk pesta topeng keluarga Firdaus ini, khususnya menyiapkan untuk memperkenalkan kedua putrinya, Anita dan Ramona, kepada orang-orang penting yang hadir di pesta topeng tersebut. Anastasia menyuruh Mentari mengurus keperluan gaun, aksesori, dan kebutuhan lainnya untuk memastikan Anita dan Ramona tampil sempurna. Mentari, meski tenggelam dalam tugas-tugasnya, tidak bisa menahan keinginannya untuk menghadiri pesta itu. Dia telah membaca banyak artikel tentang keluarga Firdaus, terutama Satria, yang terkenal tampan dan karismatik. Pada malam keberangkatan, Mentari melihat Anastasia yang siap berangkat menuju pesta topeng. Anastasia tidak melewatkan kesempatan untuk mengecilkan hati Mentari. Dengan nada dingin, dia mengingatkan Mentari bahwa dirinya tidak lebih dari pembantu dan tidak punya tempat di pesta. Seperti itu. Mentari juga melihat Anita dan Ramona yang sangat bangga dengan gaun dan topengnya. Mentari menyaksikan ketiganya menaiki mobil mewah yang membawa mereka ke pesta. Setelah ketiganya berangkat, di depan cermin, Mentari membayangkan dirinya mengenakan gaun mewah, menari di bawah lampu lilin, dan bahkan berbincang dengan Satria Firdaus. Tapi fantasi itu dengan cepat dihancurkan oleh realitas. Dia hanya seorang pembantu, seorang gadis, tanpa nama di mata masyarakat. Ketika Mentari berpikir malam itu akan berlalu seperti biasa, Bimarni muncul dengan rencana mengejutkan. Bimarni dan para pembantu yang lain bekerja sama untuk mentransformasi Mentari menjadi seorang putri sejati. Seorang pembantu mencuri sedikit make up dari koleksi Anita untuk diaplikasikan ke wajah Mentari. Namun ada satu masalah, sepatu. Kaki Mentari jauh lebih kecil dibandingkan Anita dan Ramona, sehingga sepatu mereka terlalu besar. Bimarni akhirnya mengambil sepasang sepatu milik Anastasia. Ketika Mentari mencoba sepatu itu, ia merasa seperti sepatu itu dibuat khusus untuknya. Setelah semua selesai, dengan penuh semangat, Mentari menaiki mobil mewah menuju pesta. Saat duduk di dalam mobil, Mentari merasa jantungnya berdebar kencang. Dunia yang selalu dia impikan, pesta, tarian, dan kebebasan, hanya beberapa menit lagi. Namun, Mentari juga tahu bahwa malam itu hanyalah sebuah ilusi, sebuah mimpi singkat sebelum dia harus kembali ke kehidupan nyatanya. Mentari ingat kata-kata Bimarni bahwa ini hanyalah sebuah kesempatan untuk menikmati malam itu, bukan melupakan kenyataan. Bimarni mengingatkan bahwa dia harus pulang sebelum tengah malam. Jika tidak, Anastasia akan tahu, dan dia akan kehilangan lebih dari sekadar malam ini. Mobil yang membawa Mentari tiba di Hotel Firdaus, sebuah hotel megah yang dipenuhi cahaya dan keramaian. Ketika Mentari masuk ke dalam hotel, dia merasa seperti seorang putri sejati. Dia tahu bahwa ini adalah momen yang tidak akan pernah terlupakan. Pesta topeng keluarga Firdaus adalah acara yang luar biasa. Semua kalangan terkemuka hadir, dari para pengusaha terkenal hingga tokoh masyarakat, artis dan politisi yang mencari pengakuan. Ballroom Firdaus Hotel dihiasi lampu gantung yang berkilauan, bunga-bunga segar yang harum, dan para tamu yang mengenakan kostum mewah. Musik orkestra mengalun lembut, mengundang para tamu untuk berdansa. Atmosfer penuh keajaiban, seperti dari kisah dongeng. Di tengah kemewahan ini, Satria, putra mahkota keluarga Firdaus, merasa bosan.
Sebagai seorang Firdaus, dia dikenali dimanapun dia berada. Tetapi malam itu dia menginginkan kebebasan untuk menjadi dirinya sendiri tanpa embel-embel nama keluarga. Namun, semua berubah saat seorang perempuan misterius memasuki ruangan. Dia adalah Mentari. Satria terpesona oleh perempuan misterius ini. Dia tidak hanya melihat kecantikannya, tetapi juga kebahagiaan murni yang terpancar darinya. Mentari tidak bertingkah seperti perempuan lain yang biasanya Satria temui. Tidak ada kepura-puraan atau keinginan untuk menarik perhatian. Dia hanya tampak senang berada di sana, menikmati malam itu sepenuhnya. Satria yang biasanya lebih suka menghindar dari perhatian mendapati dirinya terdorong untuk mendekati Mentari. Dengan sopan tetapi penuh percaya diri, dia menghampirinya dan berkata, "Anda telah berjanji untuk berdansa dengan saya malam ini." Mentari terkejut tetapi tidak bisa menahan senyum. Meskipun tidak pernah memberikan janji seperti itu, dia menerima tawaran Satria. Mereka melangkah ke lantai dansa dan Mentari merasa seperti berada di dunia lain. Dia tidak pernah diajarkan berdansa secara formal, tetapi Satria membimbingnya dengan lembut, membuat setiap gerakan terasa alami. Percakapan mereka ringan, tetapi penuh kehangatan. Mentari merasa aman di dekat Satria, meskipun dia tahu identitas aslinya harus tetap tersembunyi. Satria, di sisi lain, merasa ada sesuatu yang berbeda dari Mentari. Dia bukan hanya cantik, tetapi juga cerdas dan menyenangkan. Dia merasa nyaman bersamanya, seolah-olah mereka telah saling mengenal selama bertahun-tahun. Tarian mereka menjadi pusat perhatian, tetapi keduanya hanya memedulikan satu sama lain. Satria tidak ingin melepaskan Mentari. Sambil menari, Satria menggunakan kesempatan itu untuk mengenal Mentari. Meskipun menjaga rahasia identitasnya, Mentari merasa bahwa ini adalah malam yang paling indah dalam hidupnya. Satria mengajukan pertanyaan-pertanyaan ringan, mencoba mengenal lebih jauh perempuan yang telah menarik hatinya. Namun, Mentari dengan cerdik menghindari detail tentang dirinya. Dia tahu bahwa semakin banyak yang dia ungkapkan, semakin besar risiko rahasianya terbongkar. Satria, yang biasanya menguasai percakapan dengan perempuan lain, mendapati dirinya terpesona oleh misteri Mentari. Dia menyukai kecerdasannya, cara dia tersenyum, dan bahkan caranya menggoda dengan lembut. Mentari kehilangan jejak waktu, namun saat mendengar lonceng jam dinding hotel berdentang, dia ingat peringatan Bimarni, dia harus kembali sebelum tengah malam. Dia meminta diri dengan tergesa-gesa, membuat Satria bingung. Satria mencoba menahannya, bertanya, "Mengapa Anda pergi begitu cepat?" Tetapi Mentari, dengan senyum sedih, hanya menjawab, "Terima kasih untuk malam yang tak terlupakan." Mentari berlari keluar dari Hotel Firdaus, menaiki mobil yang telah menunggunya. Di dalam mobil, dia merasa hatinya berdebar-debar antara bahagia dan sedih. Dia tahu bahwa malam itu hanyalah mimpi yang tidak akan pernah terulang. Sementara itu, Satria tetap di ballroom hotel, memikirkan perempuan misterius yang telah menghilang begitu cepat. Dia mencoba mencarinya, tetapi tidak ada jejak yang bisa ditemukan. Dalam hati, dia merasa kehilangan sesuatu yang penting. Malam itu, dia memutuskan bahwa dia akan menemukan perempuan itu. Tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan. Setelah malam pesta yang memukau, Mentari kembali pada kenyataan pahit kehidupannya sebagai pembantu di rumah Bimantoro. Anastasia yang kembali dari pesta bersama Anita dan Ramona tidak menyadari bahwa Mentari diam-diam menghadiri acara itu. Suasana hatinya buruk karena Anita gagal menarik perhatian pria-pria penting di pesta, terutama Satria Firdaus. Anastasia menjadikan Mentari sasaran kemarahan,
mengeluarkan kekesalannya dengan mempermalukan dan memberi lebih banyak tugas. Kehidupan Mentari pun berubah drastis ketika salah satu pembantu tanpa sengaja menyebutkan pesta topeng kepada Anastasia dan menggambarkan perempuan bergaun indah yang mencuri perhatian. Deskripsi itu membangkitkan kecurigaan Anastasia, terutama ketika dia menemukan bahwa sepasang sepatu kebanggaan miliknya hilang. Anastasia menginterogasi Mentari dengan nada dingin dan penuh ancaman. Mentari mencoba menyangkal, tetapi Anastasia menemukan bukti lain yang memperkuat kecurigaannya, seperti sisa-sisa parfum mawar di kamar Mentari. Dalam kemarahannya, Anastasia menuduh Mentari mencuri sepatu dan menyatakan bahwa Mentari tidak layak tinggal di rumahnya lagi. Anastasia memanfaatkan kesempatan ini untuk menyingkirkan Mentari. Dengan alasan mencuri dan tidak tahu diri, dia memerintahkan Mentari pergi dari rumah tanpa membawa apa-apa kecuali pakaian di tubuhnya. Mentari merasa hatinya hancur. Selama bertahun-tahun, meskipun diperlakukan seperti pembantu, rumah itu adalah satu-satunya tempat yang ia kenal. Pengusiran ini membuatnya kehilangan segalanya. Dengan air mata mengalir, Mentari meninggalkan rumah Bimantoro, berjalan ke dunia luar tanpa tujuan dan tanpa perlindungan. Pada saat yang sama, Satria tidak bisa berhenti memikirkan perempuan misterius yang telah mencuri hatinya. Meskipun mengenakan topeng, Mentari telah meninggalkan kesan mendalam pada Satria. Dia mencoba mengingat setiap detail kecil tentang dirinya, suara tawanya, caranya tersenyum, dan keanggunan yang terpancar dari setiap gerakannya. Dia bertanya kepada para tamu dan pembantu di pesta, tetapi tidak ada yang tahu siapa dia. Dalam hati, dia merasa yakin bahwa perempuan itu adalah bagian dari keluarga kelas atas, atau setidaknya dari keluarga terpandang. Satria mendapati dirinya semakin frustrasi karena tidak ada petunjuk yang membawanya lebih dekat kepada perempuan itu. Satria mulai meragukan apakah dia akan pernah menemukan perempuan yang telah mengguncang hatinya. Satria tidak tahu bahwa perempuan yang dia cari kini berjalan sendirian di jalanan, menghadapi dunia yang dingin dan tidak ramah. Setelah diusir oleh Anastasia, Mentari terus berjalan tanpa tujuan. Dengan hanya pakaian yang melekat di tubuhnya dan tanpa uang sepeser pun, dia merasa sendirian di dunia. Mentari berusaha mencari pekerjaan di berbagai tempat, tetapi statusnya sebagai seorang perempuan muda tanpa rekomendasi dan dokumen apapun membuatnya sulit diterima. Di tengah perjuangannya, Mentari merenungkan malam ajaib di Pesta Firdaus dan bertanya-tanya apakah dia akan pernah merasa begitu bahagia lagi. Keberuntungan akhirnya menghampiri Mentari ketika dia memutuskan pergi ke desa Bimarni, tempat yang dulu pernah dia kunjungi. Di desa itulah Mentari menemukan pekerjaan sebagai pembantu di rumah keluarga pedesaan. Majikan barunya tidak terlalu memperhatikan masa lalunya selama Mentari bekerja dengan baik. Meski tugasnya berat, Mentari merasa bersyukur memiliki atap di atas kepala dan makanan di atas meja. Namun kehidupannya jauh dari nyaman. Dia sering bekerja hingga larut malam, mencuci, memasak, dan membersihkan rumah. Mentari mencoba menyesuaikan diri dengan kehidupan barunya, tetapi hatinya masih dipenuhi kenangan dari pesta topeng di Hotel Firdaus. Dia terus membayangkan wajah Satria, pria yang membuatnya merasa istimewa untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Namun Mentari menyadari bahwa mimpinya tentang Satria hanya khayalan belaka. Mereka berasal dari dunia yang berbeda, dan perbedaan itu tidak bisa dijembatani. Suatu hari takdir mempertemukan Satria dengan Mentari.
Saat bepergian ke pedesaan untuk mengunjungi seorang teman, Satria mengalami kecelakaan kecil dengan mobilnya. Mentari yang sedang menjalankan tugas di sekitar area tersebut melihat kejadian itu dan segera menawarkan bantuan. Tanpa mengenali Mentari sebagai perempuan dari pesta, Satria terkesan oleh kebaikan dan kecerdasan pembantu muda ini. Mentari di sisi lain segera mengenali Satria. Jantungnya berdebar ketika melihat pria yang selama ini memenuhi pikirannya. Namun dia tahu bahwa dia harus menyembunyikan identitasnya. Mentari memainkan perannya sebagai pembantu sederhana, menjaga jarak meskipun hatinya mendesak untuk mendekat. Satria yang merasa berhutang budi kepada Mentari atas bantuannya, mulai menghabiskan lebih banyak waktu di sekitar rumah tempat Mentari bekerja. Meskipun dia tidak mengingatnya sebagai perempuan dari pesta, Satria merasa ada sesuatu yang akrab tentang Mentari. Dia tertarik pada kecerdasannya, ketenangannya, dan cara dia membawa dirinya dengan martabat meskipun menjadi pembantu. Mentari di sisi lain berjuang melawan perasaannya. Dia tahu bahwa hubungan dengan Satria adalah sesuatu yang mustahil. Dia bukan bagian dari dunia Satria, dan jika Satria mengetahui kebenarannya, dia yakin Satria hanya akan melihatnya sebagai pembantu biasa. Meski begitu, percakapan mereka semakin sering dan keakraban di antara mereka tumbuh. Ketika waktu berlalu, Satria mulai menyadari bahwa dia menginginkan Mentari lebih dari sekadar teman. Namun dia juga bingung dengan perasaannya. Di satu sisi dia masih terobsesi dengan perempuan dari pesta topeng yang menurutnya adalah cinta sejatinya. Di sisi lain, Mentari memberikan rasa nyaman dan kebahagiaan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Mentari tetap menjaga jarak. Dia tahu bahwa dirinya hanyalah seorang pembantu di mata masyarakat, dan bahwa hubungan apapun dengan Satria tidak mungkin terjadi. Bagi Mentari, perhatian Satria adalah pedang bermata dua. Dia merasakan kebahagiaan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya, tetapi dia tahu bahwa kebahagiaan ini hanya sementara. Dunia Satria berbeda jauh dari dunianya. Namun, ketertarikan Mentari terhadap Satria terlalu kuat untuk diabaikan. Dia mendapati dirinya menunggu kunjungan Satria, menikmati setiap momen yang mereka habiskan bersama, meskipun dia tahu itu hanya akan membuat perpisahan mereka semakin menyakitkan. Mentari mulai bertanya-tanya, apakah dia salah karena membiarkan dirinya bermimpi, meskipun dia tahu bahwa mimpi itu tidak mungkin terwujud. Satria mulai menyadari bahwa perasaannya terhadap Mentari tidak seperti perasaan biasa. Dia tertarik pada perempuan ini dengan cara yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Mentari adalah kombinasi sempurna antara kecantikan, kecerdasan, dan integritas. Namun, status Mentari sebagai pembantu juga menghantuinya. Sebagai putra mahkota keluarga Firdaus, bagaimana penilaian keluarga, teman-teman, mitra bisnis, dan masyarakat nantinya jika dia bersama Mentari? Satria yang tidak bisa menahan perasaannya lagi menyatakan ketertarikannya kepada Mentari. Dia menawarkan Mentari untuk menjadi bagian dari hidupnya, tetapi bukan sebagai istri. Satria menginginkan Mentari menjadi simpanannya. Baginya, itu adalah solusi paling praktis. Namun, tawaran itu menghancurkan Mentari. Meskipun dia mencintai Satria, dia tidak bisa menerima posisi yang merendahkan dirinya. Mentari menghormati dirinya sendiri terlalu dalam untuk menjadi seseorang yang tidak dihormati oleh dunia. Dia juga tahu bahwa dalam hati kecilnya, dia ingin lebih dari sekadar cinta dalam bayang-bayang. Dia ingin dihargai sebagai pasangan yang setara. Dengan hati yang berat, Mentari menolak tawaran Satria. Dia menjelaskan bahwa dia tidak bisa menjalani hidup seperti itu. Bahkan jika itu berarti harus berpisah darinya.
Penolakan Mentari membuat Satria merasa marah dan bingung. Tidak ada perempuan lain yang pernah menolaknya sebelumnya, apalagi seorang pembantu. Dia merasa terluka oleh penolakan itu, tetapi dia juga tidak bisa mengabaikan rasa hormat yang tumbuh dalam dirinya terhadap Mentari. Dia mulai melihat Mentari sebagai seseorang yang berbeda dari perempuan lain. Seorang perempuan dengan kekuatan dan integritas yang jarang dia temui. Satria tidak dapat mengabaikan perasaannya dan memutuskan untuk menemui Mentari lagi. Dia yakin bahwa jika dia terus berusaha, Mentari akan menyerah pada perasaan mereka. Ketika Satria kembali bertemu Mentari, ketegangan di antara mereka segera terasa. Satria mencoba mengungkapkan perasaannya dengan cara yang lebih lembut, mengungkapkan bahwa dia tidak bisa berhenti memikirkannya. Namun, Mentari tetap teguh pada pendiriannya, meskipun air mata mulai menggenangi matanya. Dia mencintai Satria, tetapi dia tahu bahwa hubungan mereka tidak akan pernah bisa seimbang. Di tengah percakapan emosional mereka, Satria mendesak Mentari untuk menceritakan lebih banyak tentang dirinya. Mentari yang selama ini menjaga rahasianya dengan sangat erat, akhirnya membiarkan beberapa kebenaran terungkap. Dia mengakui bahwa dia adalah anak pembantu bernama Biatun, tanpa tahu siapa ayahnya. Pengakuan Mentari membuat Satria termenung. Namun, alih-alih mundur, pengakuan Mentari hanya memperkuat tekad Satria. Dia mulai melihat bahwa cinta mereka tidak didasarkan pada status sosial atau keadaan, tetapi pada hubungan emosional yang mereka miliki. Satria meyakinkan Mentari bahwa masa lalunya tidak mengubah apapun di antara mereka. Namun, Mentari merasa sulit untuk mempercayai bahwa Satria benar-benar tulus. Berita tentang kedekatan Satria dan Mentari mulai menyebar. Anastasia yang mengetahui keberadaan Mentari menjadi marah. Dia merasa bahwa Mentari telah melampaui batasnya sebagai seorang pembantu dan ingin menghukumnya. Anastasia mencoba menggunakan pengaruhnya untuk menyeret Mentari kembali ke posisi rendahnya. Tetapi kali ini Mentari tidak sendirian. Satria yang awalnya kebingungan dengan kemarahan Anastasia menjadi paham setelah Mentari menceritakan dirinya pernah bekerja di rumah Anastasia dan diusir karena dituduh mencuri sepatu. Dengan bantuan Satria dan keluarga Firdaus, Mentari mulai melawan perlakuan tidak adil dari Anastasia. Dalam konfrontasi yang intens, Anastasia dihadapkan pada kenyataan bahwa dia tidak lagi memiliki kekuasaan atas Mentari. Puncaknya ketika Satria menyatakan bahwa dia tidak peduli dengan status sosial Mentari. Dia mencintainya dan ingin bersama dengannya apapun yang terjadi. Satria mulai merasakan tekanan dari keluarga dan lingkaran sosialnya. Ibunya, Karina Firdaus, mulai bertanya-tanya mengapa Satria belum memutuskan untuk menikah. Dia ingin melihat putranya menikahi seorang perempuan dari keluarga baik-baik. Namun Karina juga adalah ibu yang penuh kasih dan bijaksana. Ketika Satria akhirnya menceritakan tentang Mentari, Karina menunjukkan rasa ingin tahunya dan tidak segera menghakimi. Dia meminta Satria untuk memastikan bahwa perasaannya tulus sebelum membawa Mentari lebih jauh ke dalam kehidupan mereka. Karina menyiratkan bahwa lingkungan sosial keluarga mereka akan sulit menerima, tetapi dia percaya pada kemampuan anak-anaknya untuk membuat keputusan terbaik. Sementara itu, desas-desus tentang Mentari juga mulai menyebar di kalangan mitra usaha Satria dan masyarakat. Status Mentari sebagai pembantu dan pernah diusir karena mencuri menjadi topik pembicaraan. Meskipun banyak orang tidak mengetahui hubungan sebenarnya antara Mentari dan Satria, spekulasi mulai bermunculan. Tekanan ini semakin memperburuk
ketakutan Mentari bahwa dia akan menjadi beban bagi Satria. Anastasia yang merasa terhina oleh perlawanan Mentari dan ketakutan kehilangan seluruh warisan Rudi Bimantoro kembali dengan rencana liciknya. Dia mencoba menyabotase reputasi Mentari dengan menyebarkan cerita yang memfitnah. Anastasia menyebarkan rumor bahwa Mentari adalah perempuan yang tidak bermoral, menggunakan pesonanya untuk memanfaatkan pria seperti Satria. Ketika mendengar tentang rumor itu, Mentari menghadapi Anastasia dengan keberanian baru yang dia temukan melalui dukungan Satria dan keluarganya. Mentari menegaskan haknya atas martabat dan kebahagiaan, mematahkan cengkeraman psikologis Anastasia yang telah menghantuinya sejak kecil. Satria ikut membela Mentari dan mengatakan kepada Anastasia bahwa dia tahu siapa Mentari sebenarnya. Dia akan tetap mencintai Mentari dan meminta Anastasia berhenti mengganggu Mentari selamanya. Anastasia menyadari bahwa dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk mengendalikan Mentari. Dia pun terpaksa mundur dalam kehinaan. Setelah konfrontasi dengan Anastasia, Satria menyadari bahwa dia tidak bisa membiarkan tekanan masyarakat atau perbedaan status sosial menghentikannya untuk bersama Mentari. Dia tahu bahwa Mentari adalah perempuan yang dia cintai dan dia tidak akan melepaskannya. Dengan tekad yang kuat, Satria memutuskan untuk melamar Mentari. Sebelum melamar, Satria tahu Mentari akan menolaknya dengan alasan perbedaan status dan penolakan keluarga besar Firdaus. Satria meminta restu ibunya, Karina. Dia menceritakan segalanya kepada ibunya. Meskipun awalnya terkejut, Karina melihat betapa pentingnya Mentari bagi Satria. Dia memahami bahwa cinta sejati adalah sesuatu yang langka, dan dia tidak ingin anaknya kehilangan itu. Karina memberi Satria restu dan dukungannya, menunjukkan kebijaksanaannya sebagai seorang ibu. Dengan dukungan keluarganya, Satria menemui Mentari. Dia melamar Mentari untuk menjadi istrinya. Satria mengatakan kepada Mentari bahwa dia telah berbicara dengan keluarganya dan bahwa mereka mendukung hubungan mereka. Dia meyakinkan Mentari bahwa dia tidak peduli dengan pendapat masyarakat atau status sosial mereka. Dia hanya ingin bersama perempuan yang dia cintai. Akhirnya, Mentari mulai percaya bahwa Satria benar-benar mencintainya tanpa syarat. Dia melihat keberanian dan keteguhan hati Satria sebagai bukti bahwa cinta mereka bisa bertahan melawan segala rintangan. Dalam momen penuh emosi, Mentari menerima lamaran Satria, membuka hati untuk kebahagiaan yang selama ini dia tolak. Hari pernikahan Mentari dan Satria tiba, tepat di usia Mentari 23 tahun. Upacara berlangsung di kediaman Firdaus. Dikelilingi oleh keluarga dan teman dekat. Meskipun tidak semegah pernikahan keluarga ternama pada umumnya, acara itu dipenuhi dengan cinta dan kebahagiaan. Mentari mengenakan gaun sederhana namun elegan, mencerminkan kepribadiannya yang rendah hati namun kuat. Saat pesta malam tiba, datanglah seorang tamu undangan yang membawa berita besar. Dialah Taslim Tanoyo, pengacara Rudi Bimantoro. Setelah memperkenalkan diri kepada Mentari dan Satria, Taslim Tanoyo menjelaskan bahwa dirinya diberikan tugas untuk membawa dan membacakan surat wasiat dari Rudi untuk Mentari saat usianya menginjak 23 tahun. Disaksikan keluarga besar Firdaus dan tamu undangan, Taslim Tanoyo membacakan surat wasiat Rudi. Di dalamnya Rudi menyatakan bahwa Mentari adalah anak kandungnya dengan Aminah dan pewaris utama seluruh harta kekayaannya.
Mendengar isi surat wasiat itu, Mentari pun menangis dalam pelukan Satria. Untuk pertama kali dalam hidupnya, dia mengetahui siapa ayahnya. Rudi Bimantoro, orang yang dikenal dan dikaguminya saat masih kecil dulu, adalah ayahnya. Meskipun menutupi statusnya sebagai anak, Mentari masih ingat betapa baiknya Rudi kepadanya. Mentari juga baru mengetahui bahwa Biatun bukanlah ibu kandungnya, melainkan Aminah, perempuan yang belum pernah dikenalnya. Mentari akhirnya mengetahui siapa dirinya yang sebenarnya, melengkapi hari bahagianya bersama Satria. Setelah pernikahan, Mentari dan Satria memulai hidup baru mereka bersama di rumah megah Bimantoro. Rumah yang telah ditinggalkan oleh Anastasia dan kedua anaknya karena tidak memiliki hak lagi untuk tinggal di sana. Bimarni menangis bahagia menyambut kembali Mentari yang saat ini menjadi tuannya. Satria melanjutkan bisnisnya yang makin besar. Selain memimpin Firdaus, dia juga harus memimpin kelompok perusahaan Bimantoro. Mentari yang kini merasa bebas untuk menjadi dirinya sendiri, mulai menemukan kebahagiaan dalam membantu orang lain yang menghadapi situasi serupa dengannya. Dia menggunakan pengalamannya sebagai pembantu untuk membantu perempuan muda yang membutuhkan perlindungan dan kesempatan baru. Di akhir cerita, Mentari dan Satria berada di sebuah pesta. Mereka berbicara tentang masa depan anak-anak yang mungkin akan mereka miliki dan bagaimana mereka ingin hidup mereka diisi dengan cinta dan kebahagiaan. Mentari menatap Satria dan berkata bahwa meskipun hidupnya penuh dengan kesulitan, dia tidak akan mengubah apapun karena setiap pengalaman membawanya kepada Satria. Satria menjawab dengan senyum, berkata bahwa dia merasa sama. Mereka berdua saling berpelukan, menyadari bahwa cinta mereka telah melewati semua ujian dan kini lebih kuat dari sebelumnya. Cinta mereka yang lahir dari perbedaan dan tantangan kini menjadi bukti bahwa cinta sejati dapat melampaui segala rintangan.